rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa supaya kita semua, saya pribadi, Sobat RTD sekeluarga, dan orang-orang di sekitar kita semakin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga pikiran serta perasaannya lebih mudah untuk disadari, diamati, diarahkan, atau dikontrol. Sehingga damai, bahagia, sejahtera makin mudah didapat. Dan makin mudah disadari sebenarnya. Oke, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah peribahasa dari penyanyi idola saya. Idola dulu banget. Sekarang udah nggak ada kali ya. Namanya John Lennon. Dia bilang peribahasanya dari dia itu adalah the more real you get, the more unreal the world gets. Atau bahasa Indonesia adalah semakin nyata yang kita dapatkan, maka semakin tidak nyata dunia ini menjadi. Maksudnya gimana? Semakin nyata yang kita dapatkan, tapi kok dunia semakin jadi tidak nyata? Nah, mudahnya begini saja. Kita diajarkan oleh sekitar kita sedari kita kecil untuk belajar membuat otak kita pintar. Itu berarti otak kita ini atau pikiran kita ini menjadi semakin powerful, menjadi semakin menjadi komandan pada keseharian kita, pada kehidupan kita. Tapi sekarang saya pribadi itu tidak mewajibkan atau berusaha untuk tidak percaya kepada pikiran. Yang mana pikiran ini dari kecil sampai sekarang itu berusaha dipintarkan. Oleh siapa? Oleh diri saya sendiri dan oleh sekitar saya. Tapi lupa atau mungkin tidak sadar ya, bahwa makin dipinterkan, makin dibuat powerful, maka makin berkuasa dia ini. Aneh ya. Dan sekarang saya berusaha untuk tidak percaya kepada pikiran saya sendiri. Setelah dia dibuat menjadi pintar, dibuat menjadi powerful, dibuat menjadi komandan, sekarang dia dibuat menjadi tidak dipercayai. Jangan percaya dengan pikiran, jangan percaya dengan apa yang terpikirkan. Sudah dipinterkan dari kecil sampai sekarang, dibuat menjadi powerful, dibuat menjadi paling berkuasa, kemudian dihilangkan kemampuannya itu. Kayaknya agak sulit. Dan ketika pikiran sudah berusaha tidak dipercayai, muncullah hal-hal yang nyata bagi saya. Apa itu? Ternyata semua yang terjadi tidak seperti apa yang terpikirkan. Oke, jika saya berpikir tentang sesuatu, maka itu yang akan terjadi. Jika saya berpikir mengenai apa yang saya asumsikan, mengenai apa yang saya percayai, bahwa besok terjadi sesuai dengan apa yang saya percayai, yang mana itu negatif, ingat itu negatif, dan kebanyakan dari apa yang saya pikirkan itu negatif, maka besok yang terjadi adalah negatif juga. Dan ketika saya mencoba untuk tidak percaya dengan pikiran saya bahwa besok yang terjadi tidak negatif, maka perlahan-lahan ya, tidak serta-merta,
besok ternyata tidak terjadi hal negatif. Pelan-pelan saya mulai mencoba untuk mempercayai hal ini. Dan pelan-pelan itu juga mulai terjadi pada hidup saya. Pelan-pelan, nggak tiba-tiba aja. Karena alam semesta ini merespon apa yang kita pikirkan dan kita percayai, kita yakini. Jadi kalau saya dulu mencoba untuk membuat pikiran ini powerful, mencoba untuk membuat dia sangat pintar, mencoba untuk membuat dia jadi komandan hidup saya, sekarang kok nggak seperti itu. Nah, keyakinan ini nggak serta-merta akan menjadi bisa untuk tidak percaya dengan pikiran, tidak meyakini apa yang terpikirkan, tidak serta-merta, pelan-pelan. Keyakinan itu seperti meja yang kakinya 4. Kita berusaha untuk membuat satu kaki sehingga punya 4 kaki. Barulah terbangun meja kepercayaan, meja keyakinan. Nah, kalau belum punya kakinya 4, ya mungkin tidak berdiri mejanya begitu. Nah, ketika saya mencoba untuk tidak mempercayai bahwa besok ini yang terjadi adalah hal negatif, maka pelan-pelan ternyata yang terjadi adalah besok tidak menjadi negatif. Besoknya lagi juga begitu, besoknya lagi juga begitu. Padahal misalnya pikiran saya ini memperkirakan bahwa saya akan gagal besok. Memperkirakan. Dan banyak case, banyak kejadian di mana itu sebelum terjadi. Maksudnya sebelum saya action, dia sudah memperkirakan. Bayangin aja bagaimana nasib actionnya, bagaimana nasib kegiatannya, aktivitasnya. Bila awalnya saya sudah memperkirakan bahwa besok itu negatif yang terjadi. Begitu pelan-pelan saya rubah, ternyata besok tidak negatif. Besok ternyata menjadi positif. Itulah hal yang ternyata lebih nyata. Dibandingkan yang sebelumnya saya percayai. Dan ketika saya juga mulai tidak percaya dengan apa yang dimasukkan ke dalam otak saya, di sosial media, kemudian di media mainstream, hidup saya jadi makin lebih simpel. Ketika saya mulai tidak memasukkan hal-hal itu ke dalam pikiran saya, mulai tidak nonton TV, mulai tidak nonton berita-berita dari media mainstream, jadi lebih enak. Itu ternyata hal yang nyata. Dan ketika saya juga belajar kesadaran jiwa tenang, masuk pada kesadaran jiwa tenang, maka hal yang nyata di dalam diri itu mulai muncul. Dulu rasanya tenang itu bisa didapatkan ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan atau yang saya rencanakan. Saya sukses, saya berhasil dalam hal yang saya rencanakan, dalam pekerjaan saya, dalam aktivitas saya. Ketika saya dapatkan keberhasilan, maka saya tenang dan bahagia. Lebih kepada materi. Tapi sekarang ternyata sebelum saya dapatkan apa yang saya inginkan, ketika rileks, tenang, damai, lakukan relaksasi energi, meditasi energi spiritual, masuk ke dalam kesadaran jiwa tenang, masuk lebih dalam lagi kepada kesadaran Tuhan di dalam diri, maka muncullah navigator. Ada rasa-rasa yang baru yang saya dapatkan beberapa tahun ini. Mungkin sekitar tahun 2010, 2011 begitu. Kok ada rasa tenang yang muncul ya? Kok ada rasa bahagia yang muncul ya? Padahal saya belum dapatkan apa yang saya inginkan. Padahal saya juga dalam kondisi yang ibaratnya secara finansial terpuruk. Padahal secara karir saya juga terpuruk. Tapi kok ada rasa bahagia yang muncul dari dalam? Ternyata ada hal yang sejati yang muncul dari dalam diri. Yang bagi saya itu adalah kemunculan dari sang navigator.
bisa masuk kepada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri atau disebut sebagai roh. Kemudian muncullah navigator. Nah, ketika dia muncul ini ada rasa tenang dan bahagia. Ada rasa damai. Ini berbeda dengan sebelumnya. Dan ini hal yang nyata buat saya. Tapi ketika saya coba compare kepada orang lain yang belum mendapatkan pengalaman seperti apa yang saya alami begitu, mungkin dalam hal yang spiritual mungkin ya, dia tidak coba cara spiritual itu untuk dapatkan kebahagiaan yang menurut saya sekarang duniawi, ya dia bekerja keras untuk mendapatkan damainya, bahagianya dengan bekerja sekeras mungkin. Dia bekerja sekeras mungkin. Kemudian siang malam dia bekerja. Dia tinggalkan anak dan istrinya. Dapatlah dia rezeki yang banyak. Barulah dia dapatkan tenang. Tabungannya bertambah, makin tenang, makin bertambah tabungannya. Rasanya bahagia itu muncul, kata dia. Melihat tabungannya itu bisa digunakan untuk kebutuhan hidup dirinya sendiri, anak istrinya, akhirnya dia bahagia. Nah, saya compare, kok saya belum dapatkan uang itu, saya belum dapatkan harta itu, tapi rasa tenang dan damai bahagianya sudah muncul ya begitu. Nah, buat saya ini yang nyata, tapi buat dia itu yang nyata. Jadi sebetulnya mana yang nyata ini? Kalau secara spiritual yang nyata yaitu tadi. Ada tenang, damai, bahagia dari dalam diri yang muncul. Bukan dari luar. Bukan karena kita dapatkan sesuatu dari luar. Bukan karena kita berhasil dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis, dalam usaha. Bukan itu. Bagi spiritual adalah dari dalam dulu. Dan itu merupakan, ingat, dan itu merupakan, bagi saya pribadi lah ya, bagi saya pribadi itu merupakan modal untuk hidup yang lebih baik. Untuk hidup yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi diri, keluarga, dan sesama. Jadi sebelum mengejar duniawi, sebelum mengejar harta dunia, kejarlah dulu harta akhiratnya, yaitu bagi saya pribadi, harta akhirat itu, harta yang di dalam, yang sejati adalah adanya navigator dalam diri saya. Percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Itu yang nyata bagi saya. Begitu dia muncul, ada rasa damai, bahagia. Barulah saya bekerja, barulah saya beraktivitas. Dengan ditemani oleh sang navigator. Nah, bagi saya itu nyata. Tapi bagi dunia itu tidak nyata. Bagi dunia yang nyata adalah ayo kerja. Pakai pikiran. Pakai pikirannya. Kemudian tanpa sadar kita di brainstorming, tanpa sadar ya. Di brainstorming oleh media. Mereka yang menciptakan. Ini loh level kebahagiaan standarnya itu seperti ini. Level kesejahteraan standarnya seperti ini. Kalau Anda belum punya ini dan ini, itu belum bahagia. Kalau Anda belum dapatkan ini dan ini, itu belum sukses. Kita tanpa sadar dihipnotis dari media, dari omongan orang-orang sekitar kita. Bukan hanya dari media, tapi dari omongan orang-orang sekitar kita juga. Yang tanpa sadar, tanpa kita sadari, itu membentuk persepsi kita atas ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Jadi makin nyata yang kita dapatkan. Terus kemudian kita lihat di luar. Ternyata itu tidak nyata. Bagi dunia. Kitanya nyata dan kita lihat dunia ternyata tidak nyata. Tapi bagi dunia kita yang tidak nyata, dia yang nyata. Nah, kembali lagi kalau kepada dunia spiritual. Kembali lagi ke dalam diri. Ingat, kembali lagi ke dalam diri. Kembali lagi ke dalam diri, masuk pada kesadaran jiwa tenang. Akseslah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati yang ada di dalam diri. Jadi kalau mau dunia ini dan isinya, mintalah kepada pemiliknya yang sah.
kepada penciptanya. Yang jalan masuk kepada pencipta, kepada yang menciptakan semua ini, kepada sang sutradara adalah di dalam diri kita. Jalan tercepat, jalan terpendek itu masuk ke dalam diri. Ketemu wakilnya, yaitu percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Yang buat saya panggil sebagai navigator. Nah, bagaimana menurut Sobat RTD? Sharing ya di kolom komentar. Saya ingin tahu, atau ayo kita sharing. Yang nyata itu seperti apa, yang tidak nyata itu seperti apa. Oke, gitu dulu sharing saya. Saya menunggu komentar dan masukan dari sobat-sobat RTD di rumah yang menonton video ini. Jangan lupa please like, komen, subscribe, dan share video-video saya. Kasih masukan, saya ikut sharing juga di kolom komentar ya. Please. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.